Hai, kita bertemu kembali di channel yang sama, Not Sinaga. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 tentang penyetaraan reaksi redoks part 3. Nah, pada penyetaraan reaksi redoks part 3 ini kita akan menggunakan metode setengah reaksi untuk reaksi redoks suasana asam. Baiklah, di sini kita telah melihat reaksi redoks CuS ditambah NO3 negatif menghasilkan Cu2 positif ditambah S tambah NO dalam suasana asam. Nah, dalam metode bilangan oksidasi sebelumnya kita sudah membahas penyetaraan reaksi redoks pada suasana asam. Kali ini kita akan menggunakan metode setengah reaksi. Metode setengah reaksi. Seperti biasanya dalam menyetarakan reaksi redoks fase zat, baik itu padat, larutan, dan gas, tidak usah kita tuliskan untuk lebih mempercepat penyelesaian penyetaraan reaksi redoks. Nah, metode setengah reaksi ini menggunakan langkah-langkah. Yang pertama, kita tentukan dulu bilangan oksidasi dari atom-atom yang tertera pada reaksi redoks. Menentukan bilangan oksidasi. Tentunya kita tuliskan reaksinya CuS ditambah NO3 negatif menghasilkan Cu2 positif ditambah S ditambah NO. Nah, kita ketahui pada umumnya biloks Cu itu positif 2 dan berarti S di sini minus 2 sehingga jumlahnya 0. Nah, O bilangan oksidasinya secara umum minus 2 kali 3 minus 6, maka N biloksnya positif 5 supaya jumlahnya sama dengan negatif 1. Jadi positif 5 ditambah minus 6 sama dengan minus 1. Sedangkan Cu di sini dengan sendirinya positif 2 karena muatannya 2 positif. S adalah unsur bebas, biloksnya sama dengan 0. Ya, dan N di sini tentunya positif 2 karena O negatif 2, jumlahnya jadi sama dengan 0. Kemudian kita melihat dalam reaksi redoks ini bilangan oksidasi yang berkurang berarti itu mengalami reduksi. Kita lihat di sini yang berkurang biloksnya adalah adalah N dari positif 5 menjadi positif 2. Berarti zat ini NO3 negatif menjadi NO itu mengalami reduksi. Kita perhatikan O biloksnya tetap minus 2, sedangkan Cu juga tetap dari kiri positif 2 ke positif 2. Sementara S negatif 2 berubah menjadi 0. Berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi sehingga kita sebutlah ini oksidasi. Baik, langkah yang kedua kita menuliskan setengah reaksi. Setengah reaksi maksudnya setengah untuk reduksi dan nanti setengah lagi untuk oksidasi. Baik, yang mengalami reduksi tadi NO3 negatif menjadi NO. Kita tuliskan di setengah reaksi. NO3 negatif menjadi NO. Sedangkan di oksidasi yang ada adalah CuS menghasilkan S atau CuS menjadi S. Tetapi karena yang berubah biloksnya adalah S, kita cukup menuliskan S2 negatif menjadi S. Baik, yang ketiga
kita menyamakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita lihat di setengah reaksi reduksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi tadi adalah N. N di kiri dengan N di kanan sama-sama satu atom. Sedangkan di oksidasi S di kiri dan S di kanan sama-sama satu atom. Sehingga reaksi ini masih tetap karena tidak ada yang perlu disamakan. Kita tuliskan kembali di reduksi NO3 negatif menjadi NO dan di oksidasi S2 negatif menjadi S. Lalu langkah yang keempat, kita menyamakan jumlah oksigen, oksigen dengan menambahkan molekul H2O. Kita lihat di reduksi, oksigen di sebelah kiri, atom O di sebelah kiri ada 3. Di kanan ada 1. Maka H2O kita tambahkan di sebelah kanan sebanyak jumlah O yang kurang. Dalam satu molekul H2O ada 1 O. Berarti kalau O di kiri 3, di kanan 1, di kanan ini harus ditambahkan 2 H2O. Sehingga reaksinya reduksi NO3 negatif menghasilkan NO ditambah 2 H2O. Kita lihat di sini jumlah O sekarang 1 tambah 2, 3. Sama dengan di kiri. Pada oksidasi tidak ada yang mengandung O, baik S2 negatif maupun S. Sehingga kita tetap saja menuliskan oksidasi S2 negatif menjadi S. Kemudian di langkah yang kelima, karena kita sudah menambahkan molekul H2O, maka kita perlu menyamakan jumlah H dengan menambahkan ion H positif. Maka langkah kelima, menyamakan jumlah H dengan menambahkan ion H positif. Kita lihat pada reaksi reduksi ini, jumlah H di sebelah kanan ada 4. Sementara di sebelah kiri itu tidak ada H. Maka di sebelah kiri ini harus kita tambahkan H positif sebanyak 4. Kita tuliskan reaksinya reduksi, yaitu NO3 negatif tambah 4 H positif. Menghasilkan NO tambah 2 H2O. Ya, kita perhatikan jumlah H sekarang sudah sama di kiri dan di kanan. Sementara untuk oksidasi, karena tidak ada penambahan H2O, kita tetap menuliskan reaksinya S2 negatif menjadi S. Langkah yang keenam, karena kita menambahkan ion H positif, berarti jumlah muatan jadi berubah. Ya. Sekarang sudah masuk di sebelah kiri ini 4 positif. Kita jumlahkan dengan muatan sebelumnya negatif 1. Berarti ini 3 positif di sebelah kiri. Sementara di kanan 0. Maka untuk menyamakan muatan itu kita tambahkan elektron. Begitu juga nanti dengan oksidasi. Ya. Berarti langkah yang keenam adalah menyamakan muatan dengan menambahkan elektron. Kita ketahui elektron itu bermuatan negatif, ya, sehingga di reduksi
kita lihat di sini direduksi, karena penambahan H positif ini kita gunakan sesuai dengan keadaan reaksi pada suasana asam, ya. Jadi ditambahkan ion H positif karena reaksinya suasana asam. Jika nanti reaksi suasana basa, ion H positif ini akan kita ganti dengan menggunakan ion OH negatif. Nah, sekarang karena ion H positif di sini sudah 4 tambah minus 1 berarti minus positif 3. Ya, supaya muatannya di kiri sama dengan di kanan, positif 3 di kiri ini harus ditambah dengan elektron sebanyak 3. Sehingga direduksi NO3 negatif tambah 4H positif tambah 3 elektron. Sehingga ini sekarang minus 1 tambah minus 3 minus 4 tambah 4 sama dengan 0. Sama dengan muatan di sebelah kanan, yaitu NO tambah 2H2O. Sementara untuk oksidasi, kita lihat muatan di sebelah kiri itu 2 negatif, sementara di kanan 0. Maka elektron jelas kita tambahkan di sebelah kanan sebanyak 2. Sehingga oksidasi S2 negatif menghasilkan S tambah 2 elektron. Ya, muatannya sekarang 2 negatif di kiri, 2 negatif di kanan. Nah, baik, yang terakhir kita menjumlahkan kedua setengah reaksi dengan menyamakan elektron. Maksudnya di situ, karena di reaksi reduksi sekarang ada 3 elektron di sebelah kiri dan di reaksi oksidasi ada 2 elektron di sebelah kanan, maka jumlah ini kita samakan dengan membuat reduksi dikali 2 sehingga 6 nanti elektronnya. Sementara di oksidasi ini kita kali 3 sehingga kita kali 3 sehingga elektronnya pun nanti akan sama dengan 6. Elektron di kanan dan elektron di kiri bisa kita bagi habis. Nah, sekarang kita jumlahkan reduksi, yaitu kita kali 2 semua. 2NO3 negatif ditambah 8H positif karena dikali 2 tambah 6 elektron menghasilkan 2NO ditambah 4H2O. Lalu oksidasi ini menghasilkan dikali 3 menjadi 3S2 negatif menghasilkan 3S ditambah 6 elektron. Nah, reduksi dan oksidasi ini kita jumlahkan akan diperoleh redoks. Setengah reaksi reduksi dan oksidasi akan menghasilkan redoks. Sehingga kita lihat 6 elektron di sebelah kanan ini akan habis dengan 6 elektron di sebelah kiri. Nah, kita jumlahkan, kita sesuaikan dengan reaksi yang tersedia tadi. CuS tambah NO3 negatif. Berarti kita boleh menuliskan 3S2 negatif yang di sebelah kiri ya, dijumlahkan semua, ditambah 2NO3 negatif ditambah 8H positif. Ini menghasilkan, kita sesuaikan lagi dengan reaksi tadi, Cu2 positif tambah S tambah NO. Berarti kita sekarang menuliskan Cu, kita masukkan saja langsung. Nanti aja kita masukkan. Kita tuliskan dulu sesuai urutan 3S. 3S ditambah 2NO ditambah 4H2O. Nah, ini belum sama dengan reaksi redoks yang ada pada soal. Kita akan kembalikan ke situ.
S2 negatif ini ada di dalam CuS, sehingga ini menjadi 3 CuS ditambah 2 NO3 negatif ditambah 8 H positif. Nah, yang masuk di CuS ini tadi, yang masuk di S2 negatif ini menjadi CuS adalah Cu2 positif. Sehingga di sini pun kita tuliskan Cu2 positif. Sehingga sesuai dia dengan reaksi. Tambah 3S tambah 2NO tambah 4H2O. Sehingga koefisien reaksinya sekarang seperti di sini 3, 2, 1, 3, 2. Tetapi di dalamnya sudah ada bertambah 8H positif dan 4H2O karena suasana asam. Yang perlu kita perhatikan, kembali mengecek apakah jumlah atom dan muatannya kiri dan kanan itu sama. Kita lihat untuk Cu di kiri ada 3, maka di sini kita berikan koefisien 3. Sehingga jumlah Cu sama 3. S ada 3, di kanan ada 3. N ada 2 di kiri, di kanan 2. H ada 8 di kiri, di kanan juga 8. Terakhir O ada 6 di kiri, di kanan 2 tambah 4, 6. Kemudian muatan. Muatan di kiri minus 2 ditambah positif 8 itu sama dengan positif 6. Di kanan positif 2 kali 3 positif 6. Berarti reaksi redoks ini sekarang sudah setara. Kita lihat penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi mengikuti langkah-langkah ini. Mudah sekali bukan? Nah, demikianlah penyelesaian reaksi redoks dengan cara setengah reaksi kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa, dah.